Swastiastu. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang sudah diberikan untuk penilaian akhir semester. Di sini saya memilih dua soal, yaitu soal yang pertama dan soal yang ketiga. Sebelumnya, izinkan saya mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Pasek Dharma Laksana dari kelas 11 IPA 6, absen 24. Langsung saja ke persoalan yang pertama, yaitu tentang dinamika dan rotasi. Terdapat 3 buah benda di atas bidang miring. Masing-masing benda tersebut adalah kelereng, cincin, dan bola pingpong. Ketika ketiga benda tersebut diluncurkan dari ketinggian yang sama, maka benda mana yang paling lambat mencapai dasar? Nah, untuk menjawab persoalan di atas, kita memerlukan suatu konsep fisika, yaitu momen inersia. Secara sederhana, momen inersia adalah ukuran kemalasan suatu benda untuk berotasi atau berhenti dari rotasinya. Momen inersia dari setiap benda di atas dengan massa dan jari-jarinya sama. Karena kecepatan suatu benda berbanding terbalik dengan momen inersia, maka benda yang memiliki kecepatan paling besar adalah benda yang momen inersianya paling kecil. Jika diurutkan, momen inersia yang terkecil yaitu kelereng, bola pingpong, dan setelah itu cincin. Bisa kita ketahui benda mana yang mencapai dasar terlebih dahulu, asalkan kita tahu momen inersia setiap benda tersebut. Kelereng lebih mudah berotasi karena memiliki momen inersia yang lebih kecil dibandingkan benda lainnya seperti cincin yang memiliki momen inersia lebih besar. Sehingga kesimpulannya yaitu benda yang paling lambat mencapai dasar adalah cincin, karena memiliki momen inersia yang lebih besar dari benda-benda lainnya. Langsung ke persoalan nomor 3, yaitu tentang fluida. Di sini persoalannya adalah dalam balapan Formula One di sirkuit Monaco yang memiliki banyak tikungan, diperlukan kendaraan yang mampu menghasilkan downforce yang besar agar pengemudi tidak terlempar dari tikungan saat menikung dengan kecepatan tinggi. Sayap depan mobil Formula One adalah salah satu bagian yang mampu menghasilkan downforce. Jelaskan prinsip kerja sayap Formula One dan analisislah dalam menghadapi balapan di sirkuit Monaco. Nah, sebelum membahas cara kerja sayap Formula One, kita terlebih dahulu akan bahas tentang konsep fisika yang berkaitan, yaitu hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ini menyebutkan bahwa tekanan pada suatu titik yang dialiri fluida berbanding terbalik dengan kecepatan fluida mengalir. Jika kecepatan besar, maka tekanan fluida mengecil. Begitupun sebaliknya. Jika kecepatan mengecil, maka tekanan fluida akan membesar. Di Formula One, setidaknya ada 2 bagian utama sayap, yaitu bagian sayap depan dan bagian sayap belakang mobil. Tujuan utama dari sayap Formula One ini adalah untuk membuat gaya tekanan ke bawah atau downforce. Prinsip kerja sayap pada Formula One berkebalikan dengan pesawat sederhana. Jika pesawat sederhana berguna untuk membuat gaya tekan ke atas, maka sayap pada Formula One akan membuat gaya tekan ke bawah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mobil Formula One memungkinkan untuk melakukan perjalanan lebih cepat dalam tikungan di sirkuit Monaco dan akan aman bagi si pengendara bila
melaju lebih cepat dalam tikungan yang tajam. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila masih ada kesalahan maupun kekurangan di dalam video. Akhir kata saya tutup video dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.